Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kali ini akan menceritakan tentang kisah yang sudah sangat populer di kalangan umat Islam, yaitu tentang kisahnya pembunuh 100 orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya beliau berkata, "Aku tidak akan bercerita kepada kalian kecuali cerita itu telah aku dengar langsung dari Rasulullah SAW. Kedua telingaku telah mendengarnya sendiri dan telah kusimpan dalam hatiku pula." Abu Sa'id Al-Khudri ini, hadirin, bernama Sa'id bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari, seorang perawi hadis, dan wafat tahun 65 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 74 Hijriah. Dikisahkan darinya, hiduplah dahulu seseorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia ingin bertobat kepada Allah. Maka dia pun bertanya kepada orang yang dianggap paling soleh di atas bumi ini. Orang tersebut disarankan agar menemui seseorang. Dia pun berangkat menemuinya. Setelah bertemu dengan orang yang dimaksud, dia lalu bertanya, "Aku ini adalah orang yang telah melenyapkan 99 nyawa. Apakah aku masih dapat bertobat dan tobatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh orang tersebut dengan berkata, "Tidak, karena kamu telah membunuh 99 orang. Tobatmu tidak akan diterima," kata orang itu kepadanya. Mendengar jawaban orang tadi yang demikian itu, lalu dihunuslah pedangnya, dan orang soleh itu pun meninggal di tangannya, sehingga genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Namun dia tetap bertekad dan pergi seraya untuk berniat kepada Allah untuk bertobat. Dan ada seseorang yang menunjukkannya agar datang menemui seseorang yang dianggap paling soleh lagi. Maka dia pun datang kepadanya dan bertanya, "Aku telah membunuh 100 orang, wahai Syekh. Apakah aku masih dapat bertobat dan tobatku akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka orang soleh ini pun menjawab, "Siapa yang dapat menghalangimu dari bertobat? Kusarankan kepada kamu, tinggalkanlah kampung halamanmu yang penuh dengan kemaksiatan itu, dan pergilah ke desa yang lebih baik, desa yang menjadikanmu rajin beribadah, dan kamu tinggal di sana." Maka setelah mendengar jawaban dari orang soleh tadi, dijalankannya lah saran orang tersebut. Namun di tengah-tengah perjalanan, ajal pun datang menjemputnya. Setelah orang itu meninggal, maka berdebatlah malaikat pencatat rahmat dan malaikat pencatat azab yang ditugaskan oleh Allah untuk mengazab orang-orang yang telah durhaka. Malaikat azab berkata, "Aku yang berhak atas dirinya." Namun malaikat rahmat menyanggahnya dengan berkata, "Aku yang berhak atas dirinya, karena dia telah keluar dari kampungnya untuk bertobat." Bantah malaikat bagian rahmat tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu malaikat lagi, dan malaikat terakhir itu
berkata kepada kedua malaikat temannya, "Lihatlah kedua desa itu, dan ukurlah mana jarak yang paling dekat dengan orang ini." Setelah diamati, ternyata dia lebih dekat pada desa yang hendak dituju, yaitu desa yang dipenuhi dengan kebaikan. Al-Hasan telah bercerita bahwasannya saat merasa bahwa orang tersebut akan segera menemui ajalnya, maka dia pun mempersiapkan diri dengan duduk, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggeser posisinya hingga dia lebih dekat ke desa yang baik dan menjauhkannya dari desa yang penuh dengan kemaksiatan tadi. Karena itu, dia pun dianggap sebagai penduduk desa yang baik yang hendak ditujunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima tobat pembunuh tadi. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah mendengar satu kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat hati seorang hamba, yang mana keinginan hambanya ini untuk bertobat kepada Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah, dan kita senantiasa berniat untuk memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik dari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.